Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas TI 7C yang akan mempresentasikan tugas besar sistem produksi dan otomasi industri dengan berjudul Smart Garage, sistem garasi pintar dengan deteksi otomatis dan kontrol jarak jauh. Sebelumnya, kami memulai presentasi, izinkan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Merliana Cahyamalia dengan NIM 23111006081. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Agustinus Mardika dengan NIM 23111006077. Saya Kriswin Ziki Permantalingga dengan NIM 231106082. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengawali dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari proyek yang kami kerjakan. Dalam era modern ini, teknologi otomasi semakin berkembang termasuk dalam sistem garasi. Kami merancang sistem garasi otomatis yang mengintegrasikan sensor untuk deteksi kendaraan dan kontrol remote untuk operasi manual menggunakan ladder diagram. Dengan tujuannya yaitu yang pertama ada merancang sistem garasi otomatis menggunakan ladder diagram, dan yang kedua mengimplementasikan sensor untuk deteksi kendaraan, yang ketiga mengintegrasikan sistem kontrol remote untuk operasi manual, dan yang terakhir meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Next. Selanjutnya ada konsep sistem di mana Smart Garage kami memiliki 4 fitur utama. Yang pertama ada sensor masuk I0.00 yang mendeteksi kendaraan masuk dan trigger otomatis untuk membuka pintu. Kemudian fitur utama yang kedua ada sensor keluar dengan I0.02 untuk mendeteksi kendaraan yang akan keluar dan sebagai aktivasi pembukaan pintu dari dalam. Yang ketiga ada tombol remote atau manual dengan I0.01 yang berfungsi untuk kontrol manual, penutup pintu, dan fleksibilitas operasi bagi pengguna. Dan yang terakhir ada counter kendaraan, berfungsi untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk dengan limit maksimalnya 2 kendaraan dalam garasi yang bersimbol C000. Next. Lanjut ke komponen sistem yang ada di Smart Garage. Komponen sistem kami ada 3, yang pertama ada input, kedua output, dan yang ketiga timer. Yang pertama input, yaitu ada sensor dan tombol. Dengan sensor masuk, itu I0.00, untuk tombol tutup atau remote controlnya itu di I0.01, kemudian sensor keluar dengan I0.02, tombol reset counter dengan I0.03. Dan yang kedua ada output atau aktuator, ini ada 4 juga. Yang pertama ada key 100.00 dengan untuk motor sliding door naik atau buka pintu. Kemudian yang kedua ada key 100.01 untuk lampu indikator hijau. Kemudian buzzer peringatan dengan key 100.02, dan yang terakhir ada motor sliding door turun untuk tutup pintu dengan key 100.03. Dan yang ketiga ada timer. Itu ada 2, timer delay pintu terbuka dan timer delay pintu tertutup dengan durasi masing-masing 5 detik. Dengan simbolnya T000 dan T002. Nah, di sini ada flowchart sistem garasi, dimulai dari inisialisasi sistem dan pemantauan input secara kontinu. Ketika sensor masuk aktif, sistem mengecek apakah siap beroperasi. Jika iya, akan dilakukannya verifikasi kapasitas garasi. Jika kapasitas sesuai, yaitu maksimal berjumlah 2, pintu terbuka otomatis dan counter bertambah, dan bersama dengan timer aktif selama 5 detik. Lalu pintu menutup dan sistem akan kembali standby. Tetapi jika kapasitas penuh, buzzer berbunyi dan pintu tidak terbuka. Siklus ini akan berulang terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rancangan ladder diagram dari Smart Garage kami. Pada rancangan ladder diagram ini terdapat 6 rang. Yang pertama yaitu pembukaan pintu otomatis atau sensor masuk. Pada rang 1 ini menjelaskan proses pembentukan pintu garasi secara otomatis ketika ada kendaraan masuk. Logikanya ketika sensor masuk, I0.00 mendeteksi kendaraan dan counter kendaraan belum penuh dengan kapasitas kurang dari 2 kendaraan, maka sistem mengizinkan pintu untuk terbuka. Saat kondisi ini terpenuhi, motor sliding door akan bergerak naik key 100.00 sebagai tanda pintu terbuka. Lampu hijau menyala key 100.01 sebagai indikator visual dan buzzer berbunyi
key 100.02 sebagai indikator suara. Room 1 ini berfungsi sebagai gerbang utama sistem untuk memastikan hanya kendaraan yang diizinkan yang bisa masuk ke dalam garasi. Selanjutnya, rancangan leader diagram pada rang kedua, yaitu timer pembukaan pintu. Rang 2 ini berfungsi untuk mengatur waktu pintu tetap terbuka setelah pintu dibuka. Nah, ketika sliding door naik, key 100.00 aktif, maka timer T000 akan mulai menghitung selama 5 detik. Timer ini digunakan supaya kendaraan pada waktu yang cukup untuk masuk atau keluar. Rang 2 ini berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, rancangan leader diagram pada rang ketiga, yaitu penutupan pintu manual. Pada rang ini, sistem memberikan opsi kontrol manual kepada pengguna. Logikanya, jika tombol tutup pada remote I0.01 ditekan atau timer penutupan sudah selesai, maka sliding door akan bergerak turun key 100.03 untuk menutup pintu. Rang ini juga memungkinkan pengguna meng-redrive sistem otomatis, misalnya saat kondisi darurat atau kebutuhan tertentu. Selanjutnya, rancangan leader diagram pada rang keempat, yaitu timer penutupan pintu. Pada rang ini, untuk mengatur durasi proses penutupan pintu ketika sliding door turun, key 100.03 aktif, maka timer T002 mulai menghitung selama 5 detik. Timer ini fungsinya itu agar proses penutupan pintu berjalan stabil dan sinkron dengan sistem mekanik sehingga pintu tidak menutup secara tiba-tiba. Selanjutnya, rancangan leader diagram pada rang kelima, yaitu counter dan sensor keluar. Rang kelima ini berfungsi untuk mengelola jumlah kendaraan di dalam garasi menggunakan counter. Jadi setiap kali sensor masuk, maka counter akan bertambah 1 sebagai tanda ada kendaraan yang sedang masuk. Sebaliknya juga, jika sensor keluar aktif dan tombol reset ditekan, maka counter akan dikurangi atau di reset. Fungsi dari rung ini juga membatasi kapasitas garasi maksimal 2 kendaraan sesuai dengan diatur sebelumnya, sehingga sistem lebih aman dan terkontrol. Yang terakhir yaitu rancangan leader diagram pada rang ke-6, yaitu pembukaan pintu dari dalam. Rang ke-6 ini menjelaskan tentang proses pembukaan pintu ketika kendaraan akan keluar dari garasi. Saat sensor keluar I0.02 mendeteksi kendaraan, maka pintu akan terbuka otomatis, ditandai dengan sliding door naik key 100.00 dan lampu hijau menyala key 100.01. Dengan adanya rung ini, maka sistem mendukung operasi 2 arah, baik kendaraan masuk maupun keluar tanpa perlu intervensi manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah simulasi dari sistem ladder diagram smart garage yang kita buat. Dalam simulasi ini terdapat 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu kendaraan masuk, yang dimana kendaraan mendekati sensor masuk, kemudian akan mengaktifkan sensor masuk dan akan menambah counter +1. Dengan begitu, maka pintu terbuka secara otomatis yang ditandai dengan lampu hijau dan buzzer menyala. Timer pada sliding door yang ada pada kendaraan skenario 1 kendaraan masuk ini yaitu 5 detik, yang pada akhirnya pintu tertutup secara otomatis. Skenario yang kedua, kendaraan keluar, di mana kendaraan mendekati sensor keluar yang akan mengaktifkan sensor keluar dari dalam garasi. Dengan begitu, counternya akan menghitung min 1. Pintu akan terbuka otomatis. Timer yang ada untuk pada sliding door yaitu 5 detik, dan kemudian pintu tertutup otomatis. Skenario 3, kontrol manual. Di kontrol manual ini, pengguna akan menekan tombol remote dan kemudian akan membuka atau menutup pintu secara otomatis sesuai perintah dari pengguna. Override sistem otomatis. Berikutnya saya akan menampilkan ladder diagram dari smart garage yang telah kelompok kami buat. Seperti yang dijelaskan tadi, pada rang 1 berisi pembukaan pintu secara otomatis, yang di dalamnya terdapat sensor masuk, sliding door naik, lampu hijau, dan buzzer. Berikutnya pada rung 2 terdapat sliding door naik dan timer yang akan berfungsi untuk timer pembukaan pintu. Yang ketiga ada sliding door turun dan timer dari sliding door turun, di mana fungsi dari rang ketiga ini untuk
menutup pintu secara otomatis. Dengan di dalamnya ada tombol tutup, sliding door tutup, dan sliding door turun. Maka fungsi dari rang ini yaitu untuk menutup tombol pintu secara manual. Rang kelima terdapat sensor masuk, sensor keluar, dan reset, yang pada akhirnya ada counter yang berfungsi untuk menampilkan limit maksimal dari kapasitas garasi tersebut yang kami buat 2. Yang terakhir ada rang 6 yang isinya ada sensor keluar dan sliding door naik. Pembukaan ini dilakukan secara dari dalam garasi, sehingga apabila kita ingin keluar dari garasi, maka rang ini berfungsi untuk membuka pintu dari dalam garasi. Kemudian saya akan melakukan simulasi terhadap ladder diagram yang dibuat. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila ada mobil masuk, maka sensor masuk akan mendeteksi bahwa terdapat mobil yang akan masuk. Selanjutnya, timer akan menghitung selama 5 detik untuk membuka sliding door ke arah atas. Kemudian tombol tutup diaktifkan apabila kita ingin menutup sliding door. Di sini akan mengaktifkan sliding door akan turun, dan yang di sini timer dari sliding door turun yaitu selama 5 detik. Di dalam sini terdapat kapasitas dari sebuah garasi yang dimana tadi limit dari maksimal garasi yang kami buat yaitu 2, mohon maaf. Dikarenakan tadi sudah masuk 1, maka di dalam counter ini terisi 1 mobil. Kita jalankan lagi. Di sini juga terdapat tombol reset yang dimana berfungsi untuk mereset dari kapasitas maksimal dari sebuah garasi tersebut. Apabila tadi sudah terisi 1, jika tombol reset ini diaktifkan, maka akan mereset jumlah kapasitas mobil yang ada di garasi. Bisa dilihat di dalam counter ini terdapat 0 mobil karena sudah direset melalui tombol reset yang sudah saya lakukan. Demikian simulasi dari rangkaian ladder diagram dari smart garage yang kami buat. Selanjutnya yaitu keunggulan sistem dari smart garage yang kami buat. Yang pertama ada otomasi penuh, di mana deteksi otomatis tanpa intervensi secara manual. Sistem smart garage ini dapat bekerja selama 24/7. Yang kedua ada keamanan tinggi untuk mencegah overload garasi, yang dimana tadi ada maksimal kapasitas garasi yang kami buat adalah 2, sehingga apabila garasi sudah terisi penuh maka tidak dapat diisi lagi. Yang berikutnya timer mencegah kecelakaan, dan buzzer dan lampu indikator untuk melakukan pembukaan atau penutupan pada sliding door. Yang ketiga, fleksibilitas, kontrol manual via remote, dan smart garage yang kami buat ini dapat beroperasi secara 2 arah. Dapat beroperasi saat kita mau keluar ataupun saat kita mau masuk. Berikutnya ada reset counter manual. Keunggulan yang terakhir yaitu efisiensi energi. Pintu hanya terbuka saat diperlukan. Berikutnya timer otomatis untuk menutup, dan terdapat indikator LED hemat energi. Implementasi nyata potensi aplikasi untuk sistem smart garage yang dirancang. Pengembangan lanjutan. Yang pertama ada integrasi IoT untuk monitoring jarak jauh. Yang kedua aplikasi mobile untuk kontrol. Yang ketiga kamera CCTV yang terintegrasi. Dan keempat database log aktivitas. Implementasi nyata dapat dilakukan pada rumah tinggal. Dapat diterapkan pada garasi pribadi yang kapasitasnya 1-2 mobil. Dengan begitu akan terintegrasi pada smart home. Implementasi yang kedua ada apartemen atau kondominium, parkir bersama dengan akses terbatas, dan sistem keamanan terintegrasi. Yang ketiga ada industri, loading dock otomatis, dan warehouse door control. Kesimpulan dari smart garage yang kami buat, pertama ada pencapaian project, berhasil merancang ladder diagram sistem garasi otomatis. Berikutnya mengimplementasi sensor masuk dan keluar. Selanjutnya ada mengintegrasikan kontrol manual via remote. Dan nomor 4 menambahkan fitur counter untuk manajemen kapasitas. Nomor 5 sistem bekerja dengan aman dan efisien.
pembelajaran yang kami dapat dari pembuatan ladder diagram smart garage ini, yang pertama ada pemahaman dalam tentang ladder diagram, yang kedua kemampuan merancang sistem otomasi industri, yang ketiga integrasi sensor sistem dan integrasi sensor, timer, dan counter dalam satu sistem, dan yang terakhir pentingnya keamanan dalam sistem otomasi. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas terkait materi yang dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.